Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup ini bukan soal berapa lamanya kita hidup. Hidup ini bukan soal berapa banyak yang kita miliki selama kita hidup. Tapi hidup ini jauh lebih bermakna daripada sekedar panjang dan memiliki sesuatu. Kita ingat jika ada seorang yang berulang tahun akan dinyanyikan lagu panjang umurnya, panjang umurnya. Dan kita berharap bahwa setiap orang panjang umur itu baik. Setiap orang panjang umur memiliki banyak berkat itu baik. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup bukan sekedar panjangnya, bukan sekedar apa yang dimiliki, tapi hidup soal bagaimana kita mengisi kehidupan itu sendiri, bagaimana kita memberi arti bagi kehidupan itu, bagaimana kita memberi makna dalam kehidupan itu, dan akhirnya hidup kita berarti bagi orang lain. Itu jauh lebih penting daripada sekedar saya hidup umur panjang. Itu baik, sangat baik. Setiap kita pasti mendambakan umur panjang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika dalam umur panjang kita hanya menjadi batu sandungan, kita hanya mendatangkan sengsara, hanya mendatangkan penderitaan buat orang lain, maka saya beri nama itu hidup yang sama sekali tidak bermakna. Karena itu hidup ini akan sangat bermakna jika kita mengenal Allah dengan betul. Sebab jika kita mengenal Allah dengan betul, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi bermakna, menjadi berarti. Kenapa? Karena kita mengerti ada Kristus yang mau mati buat kita, menebus dosa kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita sempurna, tapi justru karena kita no hope, kita nggak ada pengharapan. Kristus mati buat kita, menebus kita, mengangkat kita, menjadikan kita anak-anaknya. Lalu pertanyaan kita, kalau Kristus mau menebus kita di tengah kegagalan, kekurangan kita, kenapa kita nggak mau bangkit dan jadi berkat dimanapun kita berada? Itu sebabnya selalu saya bilang, hidup yang berarti waktu kita berjumpa dengan Allah, kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, dan kita berjalan dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah ke depan kita, langkah-langkah yang penuh berkat, penuh mujizat, penuh kemenangan, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan program ini adalah program yang membahas tentang hidup yang tidak mengenal Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang bisa saja memiliki banyak dalam hidupnya. Orang bisa saja dipuji, dihormati dimanapun dia berada karena kekayaannya, karena prestasinya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup yang tidak mengenal Allah adalah hidup yang kosong, hidup yang hampa. Dia bisa tertawa, tapi tertawanya tanpa makna. Tertawanya hanya tertawa sesaat. Kenapa? Karena kesenangan-kesenangan dunia selalu sifatnya sementara. Tetapi orang-orang yang mengenal Allah dengan betul, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tantangan, masalah bisa terjadi dalam hidupnya, tetapi sukacita yang di dalamnya karena kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, kepastian bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya, kepastian bahwa Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu akan mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan makna yang spesial dalam kehidupan itu sendiri. Haleluya. Nah, pembahasan kita hari ini terambil dalam Efesus pasal 4, Efesus pasal 4 ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Dikatakan demikian. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi Alkitab jelaskan buat kita, Paulus tegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa kamu udah terima banyak dari Tuhan, kamu sudah terima banyak berkat, kamu sudah terima banyak mujizat dari Tuhan, dan betul perjalanan hidup kamu akan tetap menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak masalah, tapi jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati
hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus mau jelaskan kepada jemaat di Efesus hal-hal yang sangat luar biasa. Dia mau jelaskan bahwa kamu sudah menerima banyak kebenaran firman Tuhan, tetapi semuanya itu tidak ada artinya kalau kamu tidak praktekkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kamu tunjukkan hidup kamu sebagai manusia yang mengenal Allah, bukan sekedar sama dengan orang dunia yang tidak mengenal Allah. Karena harus ada perbedaannya. Karena kalau kamu hidup sebagai orang yang tidak mengenal Allah, maka firman Allah yang kamu sudah terima, janji-janji Tuhan yang sudah disediakan bagi kamu, bahkan berkat Tuhan yang sebenarnya sudah disediakan buat kamu, tidak akan pernah kamu alami. Sehingga hidup kekristenan kamu akan menjadi hidup Kristen yang kosong. Hidup kekristenan kamu menjadi hidup kekristenan yang tidak berarti. Kenapa? Karena kamu merasa, kok Tuhan janji begini, kok saya nggak pernah alami. Kenapa? Karena persoalannya bukan Tuhan berdusta, persoalannya bukan Tuhan nggak genapi janjinya, tapi persoalannya karena kita yang menerima janji itu tidak berjalan sebagai orang yang mengenal Allah dengan betul. Nah, Alkitab juga menjelaskan kepada kita hal-hal yang menjadi tanda bahwa hidup seorang itu tidak mengenal Allah. Dia boleh saja ke gereja, tapi dia nggak bisa hidup dengan cara-cara seperti yang dijelaskan oleh Paulus ini. Yang pertama dijelaskan pada ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi yang pertama, Paulus mau tegaskan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah, cirinya pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap. Apa yang disebut pikirannya sia-sia? Yang dia pikirkan hanyalah hal-hal yang sementara. Yang dia pikirkan hanyalah hal-hal daging, hal duniawi. Orang mengecewakan saudara, lalu terus saudara simpan, jadi benci, jadi dendam dalam hati saudara. Lalu saudara pikirkan yang buruk-buruk tentang orang, hal-hal yang ngecewain saudara, hal-hal yang melukai perasaan saudara, sehingga akhirnya hidup saudara nggak ada damai, hidup saudara nggak ada sukacita. Nah, ini yang Alkitab bilang, orang-orang yang nggak mengenal Allah akan selalu hidup dengan benci, dengan dendam. Lalu yang dia pikirkan cuma kesenangan-kesenangan daging sesaat saja. Nah, ini Paulus tegaskan sebagai pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Kita harus mulai berpikir dengan terang dan berpikir, loh, kalau saya cuma mikirin hal yang menyakitkan, apa untungnya buat saya? Kalau saya cuma mikirin kesalahan-kesalahan orang, akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangga saya semakin gak bahagia, hidup saya semakin tertekan, saya gak punya damai sejahtera. Yang rugi bukan orang itu, yang rugi adalah saya sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi orang yang tidak mengenal Allah, yang pertama pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap. Dia nggak berpikir panjang dalam hidupnya. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-19. Dikatakan apa di situ? Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Yang kedua, perasaannya telah tumpul. Udah nggak ingat lagi mana halal, mana haram. Sudah nggak ingat lagi ini kehendak Tuhan atau bukan, ya kan? Yang penting saya merasa umur saya udah 25 tahun, 26, 27 tahun. Saya mau pacaran sekarang. Mau itu seiman atau tidak seiman. Oh, masa bodoh. Ini perasaannya udah tumpul, ya kan? Orang bisnis, masa bodoh mau tipu orang, kayak kalau perlu rampas hak orang miskin, kalau perlu gusur rumah-rumah orang miskin, abisin semuanya. Nah, perasaannya udah tumpul. Nggak pikir lagi tentang bagaimana mengangkat harga
diri orang. Nggak mikir lagi bagaimana orang miskin saya tolong, bagaimana saya bisnis, saya untung, tapi orang lain tidak rugi, ya kan? Yang sekarang orang pikirkan seringkali, saya mau untung, dan saya masa bodoh sama orang lain. Orang mau rugi, kayak orang mau sengsara, kayak yang penting saya untung. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut perasaan telah tumpul. Banyak orang menyebut diri sebagai pejabat, banyak orang menyebut diri sebagai pemimpin-pemimpin rakyat, membawakan suara rakyat, tapi perasaannya telah tumpul. Yang dia pikirkan hanya kepentingan diri, kekayaan dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bangsa kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang perasaannya masih ada untuk bangsa, perasaannya masih ada untuk rakyat, perasaannya masih memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang hidupnya tidak mengenal Allah tidak akan pernah melihat damai sejahtera dalam hidupnya. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, perasaannya tumpul. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-21 dikatakan apa? Karena kamu telah mendengar tentang dia dan telah menerima pengajaran dalam dia menurut kebenaran nyata dalam Yesus. Jadi yang ketiga, hidup yang tidak mengenal Allah. Dia dengar namun tidak menjadi pelaku. Nah, yang Alkitab mau tekankan buat kita, kalau kamu sudah dengar, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Persoalannya bukan berapa banyak firman yang sudah kita dengar. Persoalannya bagaimana firman yang telah kita dengar, kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Alkitab berkata, kamu telah mendengar firman, baiklah kamu sekalian menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari Minggu kita dengar firman, Senin sampai Sabtu, itu hari praktek untuk firman Tuhan. Ya kan? Nah, kalau kita dengar, kita praktekkan, di situ kekuatan iman kita terjadi. Dan yang keempat, yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-22 dikatakan apa di situ? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya menyesatkan. Berarti yang keempat, orang yang hidupnya tidak mengenal Allah yaitu tidak menanggalkan manusia lama. Artinya apa? Dia udah dengar firman, tapi masih mau hidup dengan cara-cara manusia lamanya. Nah, hidup Kristen yang sejati, hidup yang mengenal Allah. Yang pertama, pikirannya adalah pikiran Kristus. Yang kedua, perasaannya peka akan Tuhan. Yang ketiga, dia dengar firman dan menjadi pelaku firman. Dan yang keempat, dia menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Sehingga dia berani berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saat ini saya mau berdoa untuk setiap pendengar sekalian. Saudara-saudara ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Mungkin kau sakit, mungkin kau sedang berbeban berat, mungkin kau berkata, iya ya saya orang Kristen, tapi hidup saya seperti orang yang tidak mengenal Allah. Hidup kekristenan saya nggak ada ubahnya, seperti orang dunia. Lalu hari ini saya dengar firman Tuhan, saya tahu Tuhan bicara secara khusus buat saya. Sudah boleh taruh tangan kanan saudara di dada juga, dan saya mau doa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat. Jadikan kami orang-orang yang mengenal Allah dengan memiliki pikiran Kristus, perasaan yang peka, mendengar dan menjadi pelaku firman, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal buat setiap orang yang mengasihinya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.